Dia mengatakan bahwa apa? Investasi yang paling menjanjikan di masa depan itu adalah bidang aquaculture. Begitu. Selama 23 tahun itu akreditasi kita itu A. Halo sahabat perikanan, berjumpa lagi bersama saya Yosi di podcast Kenal Perikanan, dan bersama kami hari ini sudah hadir Bapak Dr. Susilo Budi Priyono sebagai Ketua Program Studi Aquaculture. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Josi. Halo Sobat Perikanan, salam sehat selalu. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa sekali. Ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di sini, dan dalam beberapa menit ke depan saya dan Bapak Susilo akan menjawab pertanyaan dari sahabat perikanan berkaitan dengan program studi aquaculture. Ya, siap Mas Josi. Bapak, sebelum kita bercerita terkait perkuliahan di sini, Bapak, mungkin bisa Bapak ceritakan berkaitan dengan sejarah dari program studi aquaculture ini, Bapak. Baik, terima kasih Mas Josi. Jadi sebelum saya bercerita tentang sejarah program studi aquaculture, ini ada baiknya agak ke belakang sedikit ya, terkait dengan sejarah Departemen Perikanan UGM. Jadi sebagai informasi bagi teman-teman ataupun sahabat perikanan ya, sejak tahun 1963 itu sudah ada bagian perikanan di Fakultas Pertanian UGM. Nah, kemudian tahun 1983 itu bagian perikanan tersebut berubah menjadi jurusan perikanan gitu, dan tahun 2016 itu jurusan perikanan berubah menjadi Departemen Perikanan UGM. Nah, kemudian untuk program studi aquaculture itu secara resmi ataupun secara legal itu pertama kali ada itu tahun 1985. Jadi pada saat itu berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Indonesia ya, itu tepatnya nomor 22 tahun 1985, itu di sana dinyatakan di UGM di waktu itu masih jurusan ya, jurusan perikanan UGM, ada program studi yang namanya budidaya perairan. Nah, budidaya perairan itu pada prinsipnya sama saja dengan aquaculture. Nah, inilah kemudian budidaya perairan berkembang atau berubah menjadi budidaya perikanan, kemudian pada akhirnya sampai sekarang itu berubah menjadi program studi aquaculture sesuai dengan nomenklatur dari Dijen Dikti. Jadi sekali lagi tahun 95 itu kita sudah ada. Begitu. Wah, luar biasa sekali, cukup panjang ya Pak perjalanan sejarah dari program studi kita ini, Ya. Bapak. Bapak, sekian puluh tahun kita berjalan, dan sampai saat ini mungkin program studi kita ini sudah mencapai akreditasi apa nggih, Bapak? Akreditasi kita unggul atau A ya. Nggih. Itu kita peroleh sejak tahun 1999. Jadi pada waktu itu ada akreditasi dari BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya. Pada waktu itu kita apply tahun 98, kemudian tahun 99 keluar sertifikat bagi prodi aquaculture. Pada saat itu A atau unggul ya. Sampai sekarang tahun 2022, artinya apa? Selama 23 tahun itu akreditasi kita itu A. Nah, kemudian terkait dengan akreditasi ini, tahun 2022 sekarang ini, kita mengusulkan akreditasi internasional ASIIN. Dan kita sudah mendapatkan visitasi, dan barangkali sebentar lagi kita akan mendapatkan hasilnya. Mudah-mudahan nanti hasilnya adalah terakreditasi secara internasional untuk jangka waktu paling tidak 5 tahun. Saya kira itu. Wah, luar biasa sekali. Berarti perjalanan sejarah sudah membuktikan bahwa program studi aquaculture ini sangat konsisten dalam menjaga kualitasnya, nggih Bapak. Iya. Nah, Bapak, ini juga menjadi pertanyaan dari beberapa sahabat perikanan di rumah mungkin berkaitan dengan program studi aquaculture secara garis besar apa kemudian yang dipelajari, Bapak? Baik, jadi sahabat perikanan ya, sebelum saya sampai ke apa yang dipelajari di program studi aquaculture, itu ada baiknya saya
barangkali memberikan gambaran secara singkat ya. Oh, nggih, betul, Bapak. Aquaculture itu sebenarnya apa gitu ya. Wah, nggih, baik Jadi sekali, Bapak. aquaculture itu pada prinsipnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita itu memelihara atau membudidayakan organisme akuatik ya, di dalam lingkungan yang terkontrol. Nah, tadi ada istilah organisme akuatik. Organisme akuatik itu apa saja? Itu ada hewan, ada tanaman. Nggih. Nah, yang hewan itu macam-macam. Jadi ada ikan, udang, kerang-kerangan, kemudian sampai ke amfibia seperti katak, reptilia seperti buaya dan seterusnya. Itu masuk kategori hewan akuatik. Nah, kemudian yang tanaman tadi itu misalnya algi, rumput laut. Jadi banyak sekali. Nah, kemudian tadi ada lingkungan yang terkontrol. Nah, lingkungan terkontrol itu bisa kita pilih menjadi perairan tawar, kemudian perairan payo, dan satu lagi adalah perairan laut. Mungkin nggih. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya adalah yang dipelajari itu apa? Itu saya mau memberikan penjelasan ya. Jadi sahabat perikanan itu di dalam prodi aquaculture itu ada 6 pilar ya. Jadi yang pertama itu adalah lokasi dan wadah. Yang kedua, kalau sudah ada lokasi dan wadah, itu ada air. Yang ketiga, kalau sudah ada air, ada benihnya. Begitu. Yang keempat, kalau sudah ada benih, berarti harus ada pakannya. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya, yang kelima itu kalau sudah kita pelihara, itu harus ada yang namanya pengelolaan kesehatan. Sampai nanti yang keenam itu adalah panen, kemudian analisis usahanya bagaimana. Karena yang namanya aquaculture itu harus dikemas dalam sebuah bisnis perikanan ya. Jadi orientasinya adalah keuntungan. Nah, jadi terkait dengan mata kuliah misalnya tadi terkait dengan yang pertama lokasi dan wadah itu ada misalnya rekayasa aquaculture. Kemudian terkait dengan air itu ada manajemen kualitas air. Kemudian yang ketiga terkait dengan benih, misalnya ada pemulihan ikan, ada teknologi dan manajemen produksi benih. Kemudian terkait dengan pakan, ada nutrisi dan manajemen pakan ikan. Kemudian terkait dengan kesehatan, tadi ada misalnya hama dan parasit ikan. Kemudian ada manajemen kesehatan ikan. Kemudian terkait dengan pilar yang terakhir itu adalah panen dan analisis usaha atau analisis bisnis. Itu misalnya ada mata kuliah aquaculture, ekonomi aquaculture maksud saya. Nah itu. Kemudian dari satu kesatuan tadi itu terkait dengan payo, laut, tawar itu ada misalnya manajemen aquaculture tawar. Jadi bagaimana kita memelihara ikan di kolam, di keramba tawar. Kemudian ada manajemen aquaculture payo. Jadi bagaimana kita memelihara ikan ataupun udang di tambak misalnya. Kemudian ada manajemen melikultur. Itu misalnya kita bagaimana memelihara ikan itu di laut, keramba jaring apung dan seterusnya. Saya kira itu. Wah, nggih, sangat lengkap sekali yang disampaikan oleh Bapak Susilo, dan itu tadi memang merupakan secara garis besar nggih Pak apa yang kemudian kita Iya. pelajari di program studi aquaculture. Nah, Bapak, beberapa sahabat perikanan juga penasaran ini. Mungkin boleh diceritakan Bapak berkaitan dengan bidang keilmuan Bapak, dan mungkin Bapak sampaikan dalam mata kuliah apa saja dalam aquaculture ini, Bapak? Mungkin tadi sudah saya sebutkan ya. Nggih. Itu jadi sahabat perikanan ya. Jadi kalau bidang saya sendiri itu adalah di rekayasa aquaculture. Kemudian juga terkait dengan tadi lingkungan tadi itu penekanannya ke manajemen aquaculture payo. Dalam hal ini adalah misalnya bagaimana kita melakukan budidaya di tambak, misalnya udang begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan ya secara keseluruhan apa yang akan kita kembangkan itu adalah bahwa program studi aquaculture itu akan mengembangkan
budidaya itu melalui pendekatan sustainable aquaculture. Jadi bidang saya itu adalah juga sustainable aquaculture atau aquaculture yang berkelanjutan. Gitu. Wah, nggih, menarik sekali ternyata sahabat perikanan. Bapak tadi berbicara berkaitan dengan perkuliahan sepertinya sangat kompleks nih Bapak. Kira-kira Iya. untuk program studi aquaculture ini Bapak, berapa jumlah SKS untuk mahasiswa itu bisa lulus Bapak? Baik, jadi sesuai dengan apa namanya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Indonesia ya, itu seorang sarjana, termasuk di dalamnya adalah sarjana aquaculture, itu akan memiliki beban studi sebanyak 144 sampai 148 SKS begitu. Nah, kalau di aquaculture itu dari jumlah tersebut itu sebanyak 88 apa namanya SKS itu adalah mata kuliah wajib ya. Kemudian yang selebihnya itu adalah mata kuliah pilihan begitu. Kemudian kalau mau kita pilih lagi dari yang wajib tadi itu ya, itu berapa persen yang teori, kemudian berapa persen yang praktek. Lebih dari 30% itu kita melakukan kegiatan praktek. Nah, begitu. Nah, kemudian dari beban tersebut itu secara normal itu akan diselesaikan oleh seorang mahasiswa itu dalam jangka waktu kurang lebih 4 tahun atau mungkin 8 semester ya. Ada yang 3 tahun lebih sedikit, ada yang 4 tahun lebih sedikit juga ada. Tapi ya targetnya jadi beban 144 sampai 148 SKS itu harus selesai dalam 4 tahun atau 8 semester. Saya Wah, kira nggih. itu. Nggih. Jadi itu tadi merupakan beban studi dari mahasiswa program studi aquaculture nih Ya. Bapak. Dan mungkin kalau kita berbicara berkaitan dengan rumpun ilmu saintek nih Bapak, tentu tidak Ya. akan terlepas dari praktikum Bapak. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Bapak berkaitan dengan laboratorium yang tersedia di program studi aquaculture dan mungkin juga berkaitan dengan bidang kajiannya melingkupi apa saja nih Bapak. Eh, baik, jadi terkait dengan fasilitas laboratorium ya. Itu kalau di departemen itu ada 6 ya laboratorium yang besar. Itu yang masuk atau berkaitan dengan prodi aquaculture itu ada 2 laboratorium. Jadi yang pertama itu adalah laboratorium aquaculture, kemudian yang kedua itu adalah laboratorium penyakit dan kesehatan lingkungan. Lah, yang pertama tadi laboratorium aquaculture itu terdiri dari beberapa sub laboratorium ya. Ada sub laboratorium aquaculture, kemudian sub laboratorium pemuliaan dan pembinaan ikan, kemudian ada lagi sub laboratorium ilmu makanan ikan. Nah, kemudian yang tadi yang laboratorium apa namanya penyakit dan Penyakit. kesehatan Lingkungan. lingkungan itu ada sub laboratorium hama dan parasit ikan, dan satunya adalah sub laboratorium hidrobiologi. Nah, kemudian sebagai fasilitas tambahan ya terkait dengan bidang ataupun program studi aquaculture, kita juga punya stasiun atau kolam riset air tawar itu seluas kurang lebih ya 2.500 meter persegi ya. Nah, untuk tahun 2022 ini stasiun tersebut ini akan kita bangun menjadi teaching farm ya. Nah, nanti model budidayanya menggunakan sistem resirkulasi, kemudian menggunakan apa namanya teknologi yang smart. Jadi smart aquaculture nanti akan kita kembangkan. Jadi mulai tahun 2022 ini sedang kita bangun nanti. Wah, nggih. Sangat lengkap sekali nggih Bapak berarti untuk fasilitas laboratorium sebagai penunjang untuk pembelajaran di program studi aquaculture ini Bapak. Nah, Bapak ada juga pertanyaan tidak kalah banyak ditanyakan oleh sahabat perikanan adalah berkaitan dengan prospek kerja dari para alumni dari program studi ini Bapak. Mungkin bisa dijelaskan Bapak berkaitan dengan prospek kerja maupun alumni dari program studi ini Bapak. Baik,
Jadi prospek kerjanya itu sangat sangat luas ya untuk lulusan program studi aquaculture. Namun kalau kita pilih profil lulusan yang akan kita hasilkan dari prodi aquaculture, ini nanti akan ada beberapa segmen ya. Jadi yang pertama itu adalah kita pengen mencetak praktisi ataupun profesional ya. Misalnya di swasta, kemudian di BUMN, BUMD begitu. Kemudian yang kedua itu adalah pegawai negeri sipil atau ASN dan juga birokrat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah wirausahawan atau entrepreneur. Kemudian berikutnya adalah peneliti atau mungkin calon peneliti ya. Karena nanti kalau sudah menjadi peneliti itu kan sebelumnya ya harus sekolah dulu begitu. Dan yang terakhir itu adalah aktivis sosial ataupun LSM-nya. Nah, itu. Nah, kemudian terkait dengan tadi lulusan itu juga beberapa itu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya S2. Itu beberapa di antaranya. Wah, oke. Nah, kemudian hanya sekedar informasi saja ini ya bagi sahabat perikanan. Ini berdasarkan survei yang terakhir itu untuk lulusan yang bekerja di swasta itu mencapai sekitar 39% begitu ya. Kemudian yang bekerja di pegawai negeri sipil itu kira-kira ada sekitar 23%. Kemudian berikutnya yang menjadi wirausahawan itu 13%. Nah, selebihnya itu ada yang lanjut sekolah, kemudian ada yang di bidang perbankan, jadi guru dan seterusnya. Jadi itu. Wah, ternyata sangat banyak sekali nih Bapak berkaitan dengan prospek kerja dan alumni. Nah, sahabat perikanan, dari awal tadi kita sudah bercerita berkaitan dengan sejarah baik dari departemen maupun dari program studi aquaculture, dan konsistensi dari program studi ini mempertahankan akreditasi yang sangat luar biasa sekian puluh tahun, dan sampai juga saat ini masih kemudian memperjuangkan untuk akreditasi internasional gitu Bapak. Kita sama-sama mendoakan semoga mendapat hasil yang terbaik gitu Bapak. Baik, terima kasih. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Susilo berkaitan dengan kegiatan perkuliahan maupun juga kegiatan praktikum yang sangat menarik. Dan yang terakhir tadi disampaikan terkait prospek alumni yang ternyata sangat merata, sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi bagi sahabat perikanan yang hendak menentukan pilihan untuk melanjutkan studi, program studi aquaculture dapat menjadi pilihan yang sangat baik seperti itu. Nah, Bapak, terakhir sebelum kita mungkin akhiri, mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat perikanan di rumah. Baik, terima kasih Mas Yosi. Jadi sahabat perikanan, ini ada ya beberapa hal yang menurut saya penting ya. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, jadi Indonesia itu adalah negara maritim yang terdiri dari berbagai macam atau mungkin ribuan pulau, wilayah daratannya cukup luas begitu ya. Nah, kondisi tersebut itu membawa satu keberuntungan bagi kita bahwa potensi sumber daya aquaculture di Indonesia itu sangat tinggi ya. Jadi kalau menurut data KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu potensi sumber daya aquaculture kita itu 18 juta hektar ya. Nah, dari 18 juta hektar itu yang baru dimanfaatkan baru 1,3 juta hektar. Atau dengan kata lain baru 7,2% ini ya. Artinya apa? Masih di bawah 10%. Nah, ini peluang untuk aquaculture berkembang di Indonesia itu sangat besar begitu ya. Nah, itu. Jadi mengapa tadi belum begitu banyak tergarap? Karena ya orang yang terlibat di dalamnya itu masih sangat minim. Nah, sehingga kita pengen andil di dalam mencetak atau menghasilkan lulusan yang pada akhirnya nanti itu akan mengisi kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, itu. Kemudian berikutnya saya kira kalau kita lihat bidang aquaculture itu merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan paling cepat ya.
di bidang agrokompleks. Kita tahu agrokompleks itu ada peternakan, kehutanan, pertanian, dan seterusnya. Aquaculture itu paling cepat. Nah ini, dalam beberapa dekade terakhir. Nah itu, kemudian seiring dengan pertumbuhan penduduk, saya kira kebutuhan pangan, terutama protein hewani itu semakin meningkat ya. Nah, termasuk ikan. Nah, sementara di sisi yang lain, peningkat produksi ikan dari penangkapan itu kan kecenderungannya menurun, semakin menurun. Nah inilah potensi aquaculture untuk bisa berkembang. Nah kemudian kalau kita bicara ikan, itu kan dia memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan peternakan. Baik dari sisi penggunaan energi, kemudian pakan, kemudian bagian yang bisa dimakan, itu adalah yang paling tinggi. Nah, dari kenyataan tersebut, ini saya mau mensitir dari pernyataan seorang ahli manajemen kenamaan dunia ya, Peter F. Drucker. Saya kira nanti bisa ditelusur teman-teman ataupun sahabat perikanan. Dia mengatakan bahwa apa? Investasi yang paling menjanjikan di masa depan itu adalah bidang aquaculture, begitu. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, terakhir kali saya mengatakan bahwa bidang aquaculture itu bisa menjadi pilihan sahabat perikanan, dan bisa jadi itu menjadi investasi sahabat perikanan di masa depan. Saya kira itu Mas Yosi. Terima kasih. Wah, nggih. Menarik sekali yang disampaikan Pak Susilo. Bapak, kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast perikanan ini. Dan saya bersama Bapak Susilo pamit undur diri. Kepada sahabat perikanan, jangan lupa untuk menekan like dan juga menyampaikan komentar. Dan juga subscribe channel YouTube kami, Media Perikanan UGM. Dan jangan lupa berkunjung ke website Departemen Perikanan dan website program studi aquaculture yang linknya akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Sampai berjumpa di podcast Kenal Perikanan selanjutnya. Dadah. Dadah sahabat perikanan, salam sehat selalu, sukses selalu.